Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Warning, wajib pakai headset. Gak perlu gambar video, cukup pejamkan mata, rasakan sensasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya @wahyu_arian_tn, sebuah kisah yang berjudul Kos-kosan berhantu. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pernah tidak terlintas dalam pikiranmu saat sedang merantau dan mencari kos-kosan murah dengan kondisi terserah demi untuk menghemat pengeluaran? Jika pernah, coba pertimbangkan lagi. Apalagi kamu diiming-imingi murah dengan fasilitas lebih. Kenapa begitu? Saya akan coba menjelaskannya melalui cerita ini. Cerita yang dikirim seseorang melalui DM Twitter saya. Sebut saja namanya Supri. Ia mengaku memiliki pengalaman mistis saat menghuni kos-kosan murah dengan fasilitas lengkap semasanya kuliah dulu. Menjadi mahasiswa perantauan, mandiri adalah hal yang paling utama. Hidup di kos-kosan dan mengurus segala kebutuhan hidup sendiri sudah menjadi sesuatu hal yang mau tidak mau harus dilalui. Terlebih aku tidak memiliki satu saudara pun di sana. Sebut saja namaku Supri. Aku tinggal di sebuah desa yang ada di lereng salah satu gunung di Jawa Tengah. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Menjadi anak barep bukanlah hal yang mudah. Harus menjadi teladan bagi adik-adikku dan bisa bertanggung jawab kepada keluarga setelah kedua orang tuaku. Terlebih lagi besar harapan kedua orang tuaku agar aku bisa mengenyam pendidikan tinggi dan bisa memperbaiki derajat keluargaku. Saat usiaku menginjak 18 tahun, setelah lulus dari SMA, aku merantau ke kota yang terkenal dengan sebutan Kota Atlas untuk mengenyam pendidikan tinggi di sana. Aku diterima di salah satu kampus besar yang letaknya di pinggiran kota dan di dataran atas kota tersebut. Hari itu hari Kamis, di bulan Juli. Aku lupa tanggalnya, tanggal berapa. Berbekal tas yang berisi pakaian dan segala kebutuhanku, serta berbekal restu kedua orang tua dan adik-adikku, aku beranikan melangkahkan kaki sendiri untuk menuntut ilmu. Bapak ibuku menasihatiku sebelum melepaskanku berangkat. Nasihat layaknya orang tua kepada anaknya yang menjadi harapan besar nantinya. Aku pun terus mengiyakan perkataan mereka dan berusaha mengingatnya dalam-dalam. Jangan lupa sholat. Kalau ada apa-apa bapak ibu beri kabar. Begitu ucapannya di akhir kalimatnya. Kucium tangan mereka sembari pamit untuk menuntut ilmu di kota sana. Assalamualaikum, ucapku sambil menarik gas motorku. Dengan membawa motor tua milik bapakku dulu, aku mulai perjalananku melintasi jalanan Pantura yang teramat sangat panas. Hingga saat hendak sampai, aku tepikan kendaraanku. Kubuka telepon genggam milikku, lalu ku cari kontak dengan nama Baskoro. Ya, dia adalah kawanku yang tinggal tidak jauh dari rumahku di kampung. Dari Baskorola aku mendapatkan banyak informasi mengenai kota yang akan menjadi tempat hidupku beberapa tahun ke depan. Halo Pri, sampai mana kamu? Tanyanya dalam panggilan telepon. 30 menitan lagi sampai. Gimana soal kos-kosannya bro? Nanti bisa langsung ditempati? Tanyaku. Ya, aku memanggil Baskoro dengan sebutan bro. Selain agar kekinian, kurasa bro lebih cocok apabila aku harus memanggilnya dengan satu suku kata di depan namanya, Bas, atau belakangnya Ro. Bagian ini tidak terlalu penting. Tenang Pri, nanti kita lihat saja dulu, kalau cocok ya sok tempati langsung. Selepas menutup panggilan, kembali aku selah motor dan menarik gas menuju kos-kosan Baskoro. Kota ini sangat panas sekali. Kendaraan lalu lalang juga sangat banyak.
Semoga saja aku bisa betah hidup di kota ini, pikirku di sepanjang jalan menuju kos Baskoro. Sesamanya di tempat Baskoro, hari sudah sore. Ternyata ia di sini kos sekamar dengan temannya yang satu jurusan. "Mas," sapaku sambil tersenyum. "Saya Supri." "Oh iya mas, saya Ipul." "Ini kawanku dari kampung Pul," ucap Baskoro. Di situ aku hanya menghela nafas sebentar dan makan makanan yang sebelumnya Baskoro bungkuskan untukku. Waktu menunjukkan jam 3:30 sore, Baskoro lantas mengantarkanku ke rumah kos yang sudah dicarikannya untukku. Kali ini aku membonceng di belakang, jelas karena Baskoro yang mengetahui jalannya. Setelah 10 menit berjalan, Baskoro memberhentikan kemudinya tepat di depan rumah besar dan cukup mewah pada kala itu. Halaman rumahnya luas dengan beberapa hal tanaman hias di depan rumahnya. Di salah satu pagarnya tertempel tulisan, "Terima kos-kosan," disertai nomor teleponnya. "Ini rumahnya bro, kos putra apa campur?" "Iya, ini kos-kosan yang aku carikan untukmu. Kayaknya sih campur, sesuai kok dengan budgetmu." "Serius? Rumah sebesar ini?" Jawabku ragu, karena kala itu aku meminta Baskoro mencarikan kos dengan budget tidak lebih dari 200.000. "Emangnya dapat dengan uangku yang cuma 200.000? "Iya, kemarin aku udah kesini, soalnya ada katingku yang ngekos nggak jauh juga dari sini, dan dia yang ngasih tahu." Agak lama kami berdua menunggu pemilik kos membukakan gerbang rumahnya, hingga akhirnya seorang wanita renta keluar dari pintu rumah. Ia pun membukakan gerbang dan mempersilahkan kami berdua masuk. "Kamu yang kemarin ya mas? Jadi mau kos di sini?" tanya wanita tersebut. "Oh iya Bu Asri, yang mau kos ini teman saya." "Oh namanya Bu Asri," batinku. Aku pun tersenyum padanya. Beliau langsung mengantarku melihat-lihat kamar kosnya. Beliau menuntun kami menuju belakang rumah. Ternyata kamar kos-kosannya berada di belakang rumahnya. Di sini baru terlihat jika rumah ini memiliki cukup banyak kamar kos yang terdiri dari 2 lantai dengan beberapa fasilitas umumnya. Di antaranya 4 kamar mandi yang masing-masing 2 kamar mandi di atas dan di bawah, serta dapur umum yang bisa dipakai penghuni kos bersama. Beliau membawaku ke lantai 2. Tangga di sini bentuknya melingkar, jadi aku harus berputar 2 atau 3 kali untuk menaikinya untuk sampai ke atas. "Monggo mas, dilihat-lihat dulu kamarnya," ucapnya sesaat setelah membukakan pintu kamar bertuliskan angka 7. Semua terlihat normal dan seperti kos-kosan pada umumnya. Tidak ada yang aneh dan terlihat janggal saat itu. Yang janggal hanyalah harga sewa kos ini yang menurutku cenderung lebih murah dari kos-kosan seukurannya yang lain. "Berapa sebulannya Bu?" tanyaku basa-basi. 200.000 saja, sudah gratis listrik dan air." Aku menelan ludahku sendiri, kaget dengan harga sewanya yang murah dengan disertai fasilitas yang cukup memadai. Tidak perlu memakan waktu lama, aku langsung menyetujuinya dan langsung akan tinggal di kos ini mulai hari ini. "Ini Bu, uang sewanya," ucapku sambil menyerahkan 2 lembar uang berwarna merah kepadanya. "Iya mas, makasih ya. Silakan kalau mau masak dapurnya di lantai 1 dan kamar mandinya di ujung sana. Kalau ada apa-apa bilang Bu Asri saja, rumah ibu yang di depan ini." Selepas itu beliau langsung turun dan kembali ke rumahnya. Dengan dibantu Baskoro, aku membersihkan dan merapikan satu persatu barang yang kubawa. Tidak terasa maghrib datang. Aku mengantarkan Baskoro pulang ke kosnya dan aku langsung kembali lagi ke kos-kosanku sendiri karena seharian belum istirahat. Kamarku berukuran sedang, enggak besar dan enggak kecil. Di dalamnya sudah ada kasur, 1 lemari dan kipas angin yang sudah tertempel di dinding. Sesampainya di kos, aku menyempatkan mandi sebelum beristirahat. Letak kamar mandi berada di ujung lantai 2, jaraknya 3 kamar dari kamarku. Dengan membawa handuk dan perlengkapan mandi, aku keluar kamar dan menuju kamar mandi. Mataku sambil melihat ke semua arah, melihat keadaan di sekitar rumah ini. Aku memperhatikan satu persatu kamar di lantai 2, karena sejak tadi belum ada yang terlihat batang hidungnya sama sekali. Semua kamar gelap dan tidak ada suara dari dalam kamarnya. "Apa aku sendirian saja di lantai 2 ini?" tanyaku dalam hati. Tapi nggak mungkin. Tapi kok gelap semua kamarnya? Kok sepi? Gejolak batinku dalam hati.
Aku lupa bertanya soal penghuni kos pada Bu Asri. Kualihkan pikiranku, aku langsung masuk ke salah satu kamar mandi yang jumlahnya ada 2. Setelah selesai, aku langsung kembali ke kamar. Tidak butuh waktu lama, mataku langsung terlelap karena lelah. Cukup lama aku tertidur sampai akhirnya terbangun pukul 11 malam akibat perutku yang mulai keroncongan. Untungnya makanan yang dibawakan ibuku dari rumah masih ada sisa yang bisa untuk mengganjal lapar malam ini. Saat sedang menikmati santapan ditemani kipas angin yang sedari tadi geleng-geleng ke kanan dan ke kiri, disinilah muncul keanehan. Samar-samar suara langkah kaki terdengar dari balik tembok kamar kosku. Semakin lama semakin jelas, itu artinya langkah itu sedang menuju ke lantai 2. Akhirnya ada penghuni kos lantai 2 juga yang datang. Batinku dalam hati. Tapi di sini aku tetap di dalam kamar. Rencananya aku akan menyapa besok pagi saja karena ini sudah malam. Suara dan daun pintu dibuka pun terdengar di telingaku. Kalau dari suaranya sih kamarnya berada di paling pojok, yang paling dekat dengan kamar mandi. Tidak lama dari situ saat aku tengah main game di HP, tiba-tiba telingaku mendengar suara perempuan tertawa kencang terbahak-bahak. Pikirku itu suara berasal dari orang yang baru saja datang. Tapi belum lama otakku berpikir positif dari kejadian barusan. Suara tawa yang sedari tadi terdengar jelas, tiba-tiba berubah menjadi suara tangis yang begitu lirih dan pelan. Rasa penasaranku tiba-tiba memuncak. Aneh, cepat sekali berubahnya. Lantas aku bangun dan menempelkan telingaku ke belakang pintu agar pendengaranku semakin jelas. Ya, ternyata tidak salah lagi. Itu memang suara tangisan perempuan. Seketika aku bingung dengan apa yang harus aku lakukan. Apakah aku harus keluar dan melihat apa yang sedang terjadi di sana, atau membiarkannya dan tetap diam di dalam saja? Perasaanku berkecamuk saat itu. Rasa takutku pun memintaku agar tetap diam di dalam kamar saja. Tapi rasa penasaranku semakin tinggi, meski rasa takut juga menyelimuti. Otakku tidak kehabisan akal. Ku geser sedikit posisi tubuhku. Sekarang aku berada di balik jendela kamarku dan hanya dibatasi oleh kain korden yang menggantung. Kuintip perlahan dari celah yang kubuka. Kuperhatikan dengan seksama keadaan di luar dan di kamar yang kuduga kuat kamar milik perempuan yang belum lama datang. Meski kamarnya tidak terlihat karena posisinya sejajar dengan kamarku, tapi lantai di depan kamarnya terlihat dari sini. Dari sini tidak ada yang berbeda jika dilihat dengan mata. Tidak ada apapun di sana, secercah cahaya pun tidak ada yang dipantulkan dari dalam kamarnya. Lantas, suara dari mana itu asalnya? Melihat ini aku semakin penasaran dengan dari mana suara ini berasal. Kubulatkan tekadku dan kukumpulkan keberanianku dengan singkat untuk meraih gagang pintu dan membukanya pelan. Cekrek. Iya, aku membukanya. Sekarang yang harus aku lakukan adalah melangkah pelan-pelan keluar dan mencoba melihat keadaan. Saat sudah di luar, mataku melihat ke arah kamar pojok. Lalu kutajamkan lagi pendengaranku. Dan ya, suara tangis itu masih ada. Suaranya sangat pelan dan lirih. Aku semakin yakin itu berasal dari kamar ujung. Tapi setelah aku lihat di kamar itu gelap, seperti tidak ada orang di dalamnya. Aku berdiam sejenak memikirkannya. Angin malam tiba-tiba berhembus menyentuh pori-pori kulitku, sehingga membuatku merinding seketika. Seketika itu pula aku masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Langsung aku rebahkan badanku di atas ranjang yang baru aku tiduri beberapa jam itu. Di antara rasa takut yang menyelimuti, aku berusaha berpikir jernih. Barangkali suara itu berasal dari penghuni kos di lantai bawah. Tapi aku baru ingat kalau malam ini adalah malam Jumat. Rasa-rasanya susah sekali untuk tidak berpikir negatif di posisi ini. Aku berusaha memejamkan mataku untuk tidur malam ini. Beruntung, rasa lelah yang masih menempel membuatku mampu tertidur dengan cepat. Malam itu adalah malam pertama yang cukup menegangkan di kos-kosan ini. Paginya aku bangun pagi-pagi. Kuawali dengan 2 rakaat subuh untuk menjalankan kewajibanku sebagai makhluk yang diciptakan di dunia ini. Belum ada aktivitas ke kampus hari ini. Ospek kampus akan dimulai hari Senin. Karena berada di dataran yang tinggi di kota ini, membuat daerah kos-kosanku di sini terasa sejuk saat pagi hari. Gak lengkap kalau belum ada kopi, pikirku.
Mungkin aktivitas ini akan menjadi aktivitas rutinku tatkala pagi hari. Setelah ku ambil kopi hitam saset berlogo kapal yang sedang berlayar, dan dengan membawa satu gelas yang sengaja ku bawa dari rumah, aku berjalan menuju dapur. Oh ya, aku ingat dengan kejadian semalam. Aku sempatkan ke depan kamar yang aku curigai sebagai tempat kos dari perempuan semalam. Tapi anehnya pintunya masih tertutup rapat. Apa sudah keluar lagi? Tapi kan ini masih jam 6 pagi. Di depannya pun tidak ada sepatu atau sendal yang menandakan ada orang di dalam. Apa sendalnya di dalam? Pikiranku masih mencoba positif. Tapi kamar yang berada tepat di sampingku sekarang malah seperti ada orangnya di dalam, karena terdengar suara kipas anginnya dari dalam. Karena belum mendapat jawabannya, aku memutuskan ke bawah untuk menyeduh kopi hitam favoritku. Di bawah sudah ada beberapa penghuni kos yang terlihat. "Penghuni baru ya, Mas?" tanya salah satu orang yang sedang mencuci motornya di depan. "Iya, Mas, saya baru kemarin datang dan kamarku di atas." "Oh ya, panggil saja aku Supri, Mas," tambahku sambil memperkenalkan diri. "Oh, pantas saja aku nggak tahu datangnya kemarin. Namaku Chandra. Mahasiswa baru di sini ya?" Iya, Mas," jawabku menyeringai. Setelah ngobrol panjang lebar, ternyata dia juga mahasiswa satu kampus denganku dan sudah masuk tahun ketiga di sana. Aku memanggilnya Mas Chandra, dan dia adalah teman pertamaku di kos-kosan ini. Saat menunggu air mendidih di dapur, aku lihat satu persatu penghuni kos bawah mulai menampakkan batang hidungnya. Ternyata ada dua perempuan juga di sana, namanya Mbak Siswi dan Mbak Agil. Di hari kedua, mereka bertiga yang sudah aku kenal. Di atas di depan kamar sambil menikmati kopi, sambil melupakan kejadian semalam, dan masih ditemani sejuknya udara pagi dan hangatnya cahaya matahari pagi ini. Sampai akhirnya, ceklak. Suara gagang pintu, keluar seorang dari samping kamarku. Ternyata dia namanya Mas Ari, pemuda yang bekerja tidak jauh dari sini. Hari berikutnya aku jalani kos di sini sampai hari pertama ku ospek. Tidak ada lagi hal aneh yang aku temui. Pikirku, kejadian kemarin merupakan ucapan selamat datang untukku, dan aku tidak ingin memikirkannya begitu dalam agar hidupku tenang di kos ini. Tapi ternyata aku salah. Seiring berjalannya waktu, keanehan dan kejanggalan itu kembali datang. Kala itu malam hari di minggu kedua aku tinggal di kosan itu. Sepulang dari kampus, aku makan dulu di perjalanan, agar saat di kos aku bisa terus istirahat karena lelah setelah aktivitas seharian sebagai mahasiswa baru di kampus. Begini ya jadi mahasiswa. Begitu masuk kamar aku langsung rebahan. Saat itu Mas Ari belum pulang ke kamarnya, jadi mungkin hanya aku sendirian di lantai 2. Karena aku masih menganggap kalau kamar di ujung sana ada penghuninya. Ya, walaupun antara yakin dan tidak yakin, karena aku hanya mendengar suaranya saja waktu itu. Nah, saat tengah sendiri di lantai 2, dan saat mengumpulkan niat untuk mandi malam itu, tiba-tiba aku mendengar sesuatu dari kamar mandi. Suara air seperti ada orang yang sedang mandi disertai suara keran yang menyala. Seketika aku bangkit dari tiduran. Mendengarkan dengan seksama suara itu, bisa jadi aku salah dengar. Aku lupa persis itu jam berapa. Tapi yang pasti malam itu belum lebih dari jam 10 malam. Tapi suara orang mandi itu terus ada dan membuatku penasaran. Bagaimana tidak, sedari tadi hanya aku yang ada di lantai 2 ini. Jika ada orang yang lewat, seharusnya aku tahu. Karena jika ada orang yang naik, pasti melewati depan kamarku dulu. Apalagi pintu kamarku terbuka lebar, seharusnya tidak ada alasan lagi untukku untuk tidak melihat jika ada orang lewat di situ. Rasa takutku tiba-tiba datang. Kali ini aku memilih untuk tetap diam di kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Kubuka sedikit kain gorden di jendela agar jika ada orang lewat aku bisa melihatnya. Selang 5 menit suara itu hilang. Kali ini mataku langsung tertuju ke jendela, memperhatikan siapa yang mandi malam-malam dan membuatku takut begini. Cepat, cepat. Suara kaki dengan sendal karet melangkah ke sini. Langkahnya terdengar sangat pelan. Degup jantungku menguat seiring dengan suaranya yang semakin jelas dan semakin dekat. Dan aku melihatnya sekarang. Seorang perempuan dengan rambut panjang menjuntai sampai bahu. Karena itu yang bisa kulihat dari jendela. Mengenakan pakaian warna hitam melewat di depan kamarku dengan sangat cepat sekali.
Wajahnya tidak begitu jelas, karena aku hanya melihatnya sepersekian detik dari jendela. Tapi yang paling aku ingat adalah baunya yang wangi sekali, bahkan lebih wangi dari bau parfum yang pernah aku cium sama ini. Ya Tuhan, makhluk apa ini? Aku masih belum mengetahui apakah dia juga salah satu yang tinggal di kos ini. Tapi aku belum pernah melihatnya sama sekali. Apa dia manusia jadi-jadian yang menghuni kos ini? Ah, sial. Aku benci dengan pikiranku sendiri. Hanya beberapa detik aku melihatnya, mungkin gak sampai 5 detik. Anehnya, tidak ada suara langkahnya di tangga. Padahal tangga kos terbuat dari besi yang jika ada seorang melangkah, pasti meninggalkan suara yang cukup jika aku dengarkan dari kamar kos. Aneh, memang aneh, tapi ini yang terjadi. Aku menunggu sampai benar-benar aman untuk keluar. Ya, aku ingin keluar kamar dan melihat keadaan di depan. Tidak sampai 10 menit kurasa keadaan sudah aman. Aku bangkit dan keluar kamar. Kuperhatikan dari ujung kamar mandi hingga tangga, tidak ada bekas tapak jejak kaki basah di situ. Aku merasa janggal dengan ini. Kuberanikan melangkahkan kaki ke kamar mandi, karena jika belum lama ada yang mandi, pasti lantai kamar mandinya basah. Begitu pikirku. Namun saat sampai, mataku langsung melihat kedua kamar mandi di sana. Tapi yang kulihat adalah lantai kamar mandi kering, dan gayungnya pun kering. Air di bak mandinya pun juga tenang. Seperti tidak ada tanda-tanda kalau ada orang yang baru saja mandi di sini. Hal ini membuatku terkejut. Mengetahui ini, aku memutuskan kembali ke kamar lagi. Keinginanku untuk mandi malam ini pun aku urungkan. Aku takut jika saat sedang mandi, tiba-tiba perempuan itu datang lagi. Tapi saat hampir sampai kamar, Mas Ari datang. "Baru pulang toh Mas?" ucapku basa-basi. "Iya nih, lembur." Tiba-tiba aku ingin menanyakan mengenai 2 kejadian misterius ini kepadanya. Aku rasa Mas Ari tahu mengenai hal ini. Secara dia lebih lama tinggal di sini, tapi setelah aku pikir lagi, dia baru saja pulang kerja dan terlihat wajahnya lelah. Jadi malam itu kuurungkan niatku dulu. Seiring berjalannya waktu, aku semakin kenal dengan semua penghuni kos. Tidak hanya itu saja. Seiring berjalannya waktu juga, gangguan-gangguan serta keanehan-keanehan seringkali datang kurasakan. Dan saat datang, seringkali saat aku sendirian di lantai 2 ini. Tapi gangguan dan keanehan itu tidak aku anggap serius. Batinku selalu berhasil meyakinkanku untuk tetap berani dan biasa saja. Contoh gangguan-gangguannya adalah suara tangga yang seperti ada yang datang, sementara tidak ada orang. Sepatuku yang sering pindah tempat saat aku bangun pagi, dan suara burung gagak yang hanya datang saat malam hari. Dan sampai saat 1,5 bulan kos di sini, aku belum pernah melihat sosok perempuan yang tinggal di kamar ujung dekat kamar mandi. Singkat cerita, hari Minggu datang. Aku libur dari aktivitas kampus dan saat aku tengah menikmati kopi pagiku, kulihat Mas Ari juga sepertinya sedang tidak lembur hari ini. "Libur Mas?" "Iya, libur Pri." "Mas, sebenarnya yang di lantai 2 ini ada berapa orang sih?" "Yang kos di lantai 2 maksudmu?" Aku mengangguk. "Cuma kita berdua lah Pri." Tandasnya, jawaban Mas Ari mampu membuat jantungku tiba-tiba berdegup. "Serius Mas?" tanyaku ragu. "Iya, aku senang pas kamu di sini. Aku jadi ada temannya menghuni di lantai 2 ini." Ingin langsung aku lontarkan pertanyaan itu, tapi masih kutahan-tahan. Aku bingung harus memulainya dari mana. Takutku, aku dikira sok tahu atau hanya halusinasiku. "Mas, selama di sini ada pernah nemu hal-hal aneh nggak?" "Enggak sih," jawabnya singkat dan tiba-tiba raut mukanya berubah. "Emangnya kenapa, Pri?" "Tanya aja, Mas." Setelah itu aku ganti topik obrolan, karena sungkan jika bertanya terus soal ini. Aku mau langsung mencoba langsung cerita ke puncak ketakutanku, yang membuatku memutuskan untuk pindah dari kosan angker ini. Kala itu hari baru saja gelap. Aku yang baru bangun tidur sejak pulang kuliah siang, merasa badanku lengket dan gatal sekali. Tanpa berpikir, aku langsung mengambil alat mandi dan handuk, lalu bergegas menuju kamar mandi. Mungkin ada yang bertanya, apa aku tidak takut setelah kejadian kemarin? Jawabnya tentu aku takut, tapi keberanian dan mentalku masih ada untuk menepis segala ketakutan yang datang. Hingga pada saat ini keberanianku hampir hilang seluruhnya dan tergantikan dengan gelapnya ketakutan yang teramat sangat. Kusiram seluruh badanku dengan air, seger sekali rasanya, terlebih untukku yang baru saja bangun tidur.
Tapi gak lama kemudian ada suara yang tidak asing sampai di telingaku. Ya, suara lirik tangisan malam itu kembali aku dengar. Bedanya, dari sini suaranya lebih keras jika dibandingkan dari kamar. Jantungku langsung berdetak kencang. Kubuka keran air maksimal agar suara tangisan itu tidak sampai ke telingaku. Tapi sial, suara itu masih terdengar. Kali ini suaranya semakin keras dan perlahan semakin keras lagi. Kali ini aku semakin yakin jika ini bukanlah ulah manusia iseng terhadapku. Tidak mungkin Mbak Siswi atau Mbak Agil ke atas hanya untuk iseng kepada aku. Saat itu aku langsung mengenakan pakaianku, gak peduli aku belum mengerikan badanku. Saat sudah dan akan keluar, langkah kecilku terhenti. Bagaimana jika perempuan itu berada di depan kamar mandi dan siap untuk menangkapku? Batinku benar-benar diselimuti keraguan dan ketakutan. Aku tidak mungkin terus bertahan di kamar mandi sampai dia menghilang. Apalagi ini baru saja gelap. Kalau kata orang tua dulu, inilah waktu yang tepat untuk hal-hal gaib datang menghampiri manusia. Terlebih lagi ini adalah kamar mandi, tempat di mana mereka senang untuk bersemayam. Butiran keringat sebesar biji jagung menetes deras dari balik bajuku, bercampur air yang sejak tadi tidak aku keringkan. Aku hela nafasku berkali-kali agar tetap tenang, tapi tetap saja aku tidak bisa tenang. Siapa juga yang bisa tenang berada di posisi ini? Saat kumantapkan hati dan memberanikan diri untuk keluar, tiba-tiba suara tangis itu berubah menjadi suara tawa melengking yang sangat saat didengarkan. Suara itu keluar seiring dengan pintu kamar mandi yang sudah kubuka sedikit. Aku semakin terperajat ketakutan mendengar itu. Suara perempuan yang sering waktu kecil kugunakan dulu saat hendak menakut-nakuti teman sebayaku. Ini gak salah lagi. Ini bukan manusia. Demi sialan, kenapa harus aku? Gerutuku dalam hati. Pada detik ini aku langsung membuka pintu dan berlari menuju kamarku. Namun saat sudah berada di depan pintu kamar, kepalaku refleks melihat ke arah kamar mandi. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya aku melihat wujud dari sumber suara itu. Aku melihat sosok perempuan mengenakan gaun hitam sedang berdiri tepat di depan kamar mandi dengan rambut panjang terurai. Wajahnya pucat dengan matanya yang hitam. Dengan mimik yang pasti sangat seram, lagi-lagi dia tertawa cekikikan sambil menatap dengan tatapan yang tajam. Aku langsung masuk kamar dan sembunyi mengunci pintu kamar. Di balik sarung yang kupakai untuk selimut, suara tawa cekikikan itu terus ada dan semakin dekat. Sakit sekali telingaku mendengarkan itu. Hingga tiba-tiba suara itu hilang. Aku sedikit lega, tapi tiba-tiba hantaman keras terdengar dari balik pintuku. Aku semakin takut. Segala doa yang ku bisa kupanjatkan, memohon perlindungan kepada Dia yang Maha Segalanya. Hantaman itu berulang berkali-kali, hingga sampai suara itu hilang dan suara langkah kaki dari tangga muncul. Ternyata Mas Ari datang. Saat itu aku bagai diguyur air es di tengah gurun yang sangat panas. Aku bersyukur. Saat itu pula, ku buka HP dan menelpon Baskoro. Nama dialah yang langsung aku ingat saat itu. Bro, di mana? Di kos. Aku kesana sekarang. Ucapku singkat dan langsung mematikan HP. Ku bawa sebagian pakaian dan perlengkapan untuk kuliah besok. Aku langsung turun dan mau menginap di kos Baskoro malam ini. Saat di depan gerbang, kulihat Bu Astri di depan rumah melihat aku keluar. Aku tersenyum padanya untuk sekedar menyapa. Saat tiba di tempat Baskoro. Sialan, kamu carikan aku kos begitu? Pantas saja murah. Magiku padanya. Loh, ada apa? Aku kenapa? Jangan pura-pura deh, kosan itu banyak setannya. Berkali-kali aku kena ganggu di sana. Ah, serius? Aku nggak tahu, Pri. Singkatnya, Baskoro juga tidak mengetahui cerita di balik kosan itu. Baskoro lalu meminta maaf padaku untuk itu. Malam ini aku menginap di kamarnya, bertiga dengan teman sekamarnya. Entah sampai kapan di sini, paling tidak aku pergi dulu dari kos-kosan laknat itu, pikirku. Selang 2 hari aku beranikan diri kembali ke kosku sendiri, kala itu siang hari. Kali ini aku mencari tahu tentang kos ini dengan cara tanya dengan ibu-ibu warung yang tidak jauh dari rumah kosku. Sebut saja namanya Bu Laksmi. Bu, biasanya ya, ucapku, karena dia sudah hafal pesananku. Setelah makan, aku mulai percakapannya. Bu, aku mau tanya, sebenarnya kosku itu ada apanya sih? Maksudnya gimana, Pri? Tanya Bu Laksmi belum paham. Lantas aku menceritakan semua pengalamanku selama tinggal di situ. Oh, jadi kamu sudah merasakannya?
Aku mengangguk. Ini yang ibu tahu ya, Pri. Singkatnya, dulu pernah ada kos di sini, itu perempuan. Tapi ibu nggak tahu siapa namanya. Dulu dia meninggal di kamarnya. Katanya sih karena diguna-guna orang gitu. Kayak santet lah, karena ada yang suka sama dia, tapi ditolak sama dianya. Dia meninggal di situ. Bu Asrinya tahu, juga saat sudah meninggal baru tahu. Aku melongo mendengar cerita Bu Lasmi. Cerita ini beneran kan, Bu? Tanyaku untuk meyakinkan lagi. Iya, Pri. Dulu ibu sempat lihat ke sana saat jasad perempuan itu dijemput rumah sakit dan keluarganya. Kamu diganggu ya di sana? Tanya Bu Lasmi. Di situ emang sering begitu. Kalau orang-orang baru pasti nggak bertahan lama. Singkat cerita, mengetahui fakta ini membuatku untuk segera pindah dari kos itu. Beruntungnya saat itu kosku hampir habis 3 hari lagi. Jadi aku tidak rugi uang dan waktu untuk ini. Setelah dari warung Bu Lasmi, aku kembali ke tempat Baskoro untuk meminta bantuan pindahan besok hari. Saat itu pun Baskoro aku ceritakan mengenai cerita kelam di balik kos itu. Ia pun terkejut mendengarnya dan kembali meminta maaf padaku. Saat pindahan, aku pamit hanya dengan Mas Ari dan Bu Asri. Kepada mereka aku beralasan kalau aku diajak sewa kontrakan dengan teman satu kelasku yang lebih dekat dari kampus. Kulihat wajah Bu Asri saat itu tampak curiga terhadapku, seperti mengetahui alasan sebenarnya kenapa aku pindah dari kos-kosannya itu. Setelahnya, aku menginap dulu di kos-kosan temanku dan barangku aku titipkan dulu di kos Baskoro. Dan selang 3 hari aku baru mendapatkan kos baru yang jauh lebih nyaman, aman dan tentu tidak angker lagi. Ya walaupun sedikit lebih mahal, yang penting aku bisa hidup lebih tentram di sini. Pesanku kepada teman-teman pembaca, terlebih yang sedang atau akan merantau keluar daerah, jangan dulu tergiur oleh harga sewa kontrakan atau kos saat hendak mencari tempat tinggal. Cari tahu juga cerita di baliknya, kenapa bisa murah. Kalau ternyata murah karena hal-hal seperti yang aku dapatkan, sama saja ditipu. Harus lebih selektif lagi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.